Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari bagian kehumasan dan informasi rumah sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi kepegawaian dengan tujuan untuk mendata pegawai rumah sakit dan untuk mengupload data-data dokumen serta untuk mencatat aktivitas harian. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan presentasikan. Di depan kita sudah tampil proyek aplikasi yang bernama SIPP BLUD, namun mungkin kedepannya akan berubah namanya. Untuk mengakses aplikasi ini akan dijelaskan di kemudian hari oleh bagian Pokja KPS mungkin atau dari kepegawaian. Untuk username-nya silahkan ketikkan NIP atau NPN. Untuk NIP NIP, untuk pegawai ASN silahkan, dan untuk BLUD ketikkan NPN yang ada di kartu pegawai. Contohnya ini, dan passwordnya 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Kemudian sign. Kemudian selanjutnya mohon tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal atau dashboard dari aplikasi ini, dimana nanti akan diinformasikan tentang personal ya, pribadi pegawai. Sini ada nama dan lain sebagainya. Di bawah ada biodata yang belum diisi, silakan nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian untuk klik ini. Kemudian di sini tambahkan saja ada biodata pegawai, alamat, keterangan badan, dan upload foto. Nah, di sebelah kiri ada menu, yaitu yang pertama dashboard tadi, yang kedua ada profil pegawai yang ini, kemudian ada data pegawai. Ini kalau diklik ada data pelatihan, data pendidikan, data file kepegawaian, ada kinerja tahunan, kinerja bulanan, dan utility. Kita cek dulu untuk menu kepegawaian. Di sini ada tentang data pelatihan, di mana yang telah saya jelaskan di awal tadi, ini adalah untuk mendata riwayat pelatihan rekan-rekan sekalian, dimana nanti akan aksinya adalah upload file sertifikat. Kita coba ya. Nah, ini misalnya nama pelatihannya apa, tahun berapa, kemudian tanggal mulainya tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya ikuti yang tahun di atas, kemudian selesainya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian ketikkan nomor sertifikatnya sesuai yang tertera di sertifikat, tempat pelaksananya di mana, dan penyelenggaranya apa. Kemudian di sini cari file. Di sini cari file untuk mencari data sertifikat. Nah, misalnya ini ekstensinya harus PDF dan tidak lebih dari 2 MB ya rekan-rekan sekalian. Kita coba simpan. Upload file berhasil. Nah, di sini ada datanya. Jadi di mana jika kita membutuhkan file yang kepegawaian, silahkan akses aplikasi ini. Untuk BLUD juga, ASN juga boleh. Ini tentang pelatihan TOEFL, nanti bisa diambil lagi ya sertifikatnya dengan klik ini. Nah, akan tampil sertifikatnya seperti itu. Dan terus
Kalau masih banyak sertifikat silahkan dientrikan atau diinputkan. Kemudian setelah pelatihan ada data pendidikan. Klik menu pegawai, kepegawaian, ada data pendidikan. Kemudian tambah. Di sini ada jenjangnya dari SD sampai mungkin doktor ya. Boleh silahkan diisi, misalnya SD, nama asal SD-nya mana, SDN berapa gitu ya. Akreditasinya kan tidak ada, lupa atau boleh di strip aja kalau tidak ada. Alamatnya di mana misalnya. Ini kalau SD kan tidak ada ya jurusan, silahkan strip aja. Tahun lulusnya misalnya tahun berapa gitu ya. Kemudian nomor ijazahnya yang tertera di ijazah berapa, tanggal lulusnya tanggal berapa misalnya 2022. Ini bisa diketik seperti itu atau dicari seperti ini ya tanggalnya. Kemudian sama seperti riwayat pelatihan, riwayat pendidikan juga menguploadkan file ijazah berekstensikan PDF ya. Format PDF maksimal 2 MB per file ya. Kita coba simpan. Upload file berhasil. Nah, di sini sudah terdata untuk jenjang SD. Nah, untuk jenjang selanjutnya silahkan diulang sampai jenjang terakhir pendidikan kita semua. Untuk mengambil filenya silahkan klik lagi ini. Nah, di sini ada apa namanya, ijazah kita gitu ya, sudah terupload dan bisa diambil kembali. Kemudian ada data file kepegawaian. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ini sudah sesuai dengan data file kepegawaian yang ada di Rumah Sakit Cicalengka. Namun tidak semuanya yang tidak semuanya yang bisa diupload. Ada jenis naskahnya di sini. Dari mulai riwayat hidup, verifikasi ijazah, penilaian kinerja, bukti orientasi, uraian tugas, sampai ada ini ya, surat izin praktek, SIP, STR gitu ya, SPK dan RKK gitu ya. Silahkan diambil, diupload maksud saya, diupload lewat hidup misalnya. Dan jangan lupa filenya PDF. Nah, si file-file yang dibutuhkan tadi harus berupa PDF ya, rekan-rekan sekalian, harus di scan. Silahkan simpan kalau sudah. Nah, ini sudah ada tanggal uploadnya, tanggal hari ini, kemudian jenis naskahnya riwayat hidup, nama filenya bisa di-download, dan ini jenis filenya, dan ini ukurannya ya. Nanti kalaupun salah upload bisa diaksi dihapus ya. Ini kita coba. Oh, sudah bisa ya. Nanti ini mas sebagai contoh saja dulu. Jadi untuk data kepegawaian sudah bisa diupload rekan-rekan sekalian. Kemudian kinerja tahunan di sini kami mencoba untuk melakukan penilaian kinerja sama seperti dengan ASN. Namun untuk sementara dalam aplikasi ini hanya baru testing dan implementasi, jadi saya batasi dulu untuk catatan atau aktivitas harian atau logbook rekan-rekan sekalian untuk instalasi rawat inap. Dimana cara inputnya ada di bawahnya, ada kinerja bulanan. Nah, di sini tampil yang paling kanan atas ada laporan kinerja bulanan, LKB, dan OPPE yang tahunan ya kalau tidak salah. Kemudian di sini di bawahnya ada aktivitas harian. Nah, di sini nanti akan keluar jumlah capaian bulan ini berapa menit ya. Di sini ada menitnya nanti kalau kita inputkan. Baik, di bawahnya ada tombol tambah dan kita cari tanggal berapa. Itu ya, kita coba dulu ya. Klik tambah aktivitas. Oh, di sini belum ada karena saya membatasi untuk penilaian kinerja hanya untuk instalasi rawat inap gitu ya. Sudah koordinasi dengan Mas Jo juga dengan Pak Ujang. Kemudian
Untuk mengatasi kosong ini nanti rekan-rekan silakan klik di utility, ubah akun. Nah, di sini saya unit kerjanya kan subbagian pemasaran rumah sakit, informasi rumah sakit, jadi tidak akan muncul gitu ya. Si indikator kinerjanya. Jadi nanti indikator kinerjanya insya Allah kedepannya akan sesuai dengan unit kerja masing-masing, dengan profesi gitu ya. Kita coba rubah. Di sini juga, nah di atasnya ada unit kerja. Kita rubah aja menjadi instalasi rawat inap untuk hal yang sekarang dikarenakan batasan masalah yang saya batasi gitu ya. Kemudian ubah password, boleh dibuat password untuk tidak sama dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi pilih ayano iseng gitu ya, nyoba buka aplikasi ini untuk mengotak-atik yang orang lain ya. Silahkan rubah aja passwordnya. Setelah unit kerjanya disesuaikan, silahkan simpan. Berhasil merubah dan menyimpan data pengguna, silahkan login kembali. Oke, kita masuk lagi. Passwordnya tidak rubah kan? Kalau rubah tadi sesuai yang dirubah. Oke, tunggu lagi sebentar. Aplikasi sedang meload data. Kita coba buka di kinerja bulanan. Oke, kita tambah. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman sekalian. Di sini sudah ada indikator kinerja dari perawat ya, khususnya untuk instalasi rawat inap. Silahkan dicari saja, jangan dicari seperti ini. Kalaupun rekan-rekan sudah tahu apa yang dikerjakan setiap hari, silahkan ketik aja di sini. Di sini bisa asuhan misalnya. Banyak kan asuhannya. Keluar. Kita coba dulu yang terlaksananya pengajian keperawatan dasar pada individu. Setelah dipilih indikator kinerja, silahkan klik pilih. Nah, di bawahnya sudah ada terisi ya, nomor NPN atau NIP, unit kerjanya di mana tadi sesuai yang dirubah, namanya, tahun laporannya tahun berapa, bulan laporannya di sini saya kunci. Saya kunci jadi tidak bisa melewati bulan sebelumnya. Walaupun tanggalnya masih bisa dirubah, tapi si data nanti yang sebelum bulan ini tidak akan ditampilkan gitu. Jadi harus sesuai, kalau bulan ini Desember ya harus mengisi Desember seperti itu. Misalnya untuk tanggal sekarang tanggal 4, kita klik tanggal 4 ya, yang ini klik logo ini, klik today misalnya, ataupun misalnya besok bisa, boleh ya. Itu belum ada aturan kebijakannya seperti apa. Klik, kemudian aktivitasnya. Nah, ini menyangkut ke indikator kinerja ini, aktivitasnya seperti apa, melakukan apa ya. Nah, di sini udah ada ya, tuh ada melakukan pengajian perawatan dasar pada individu, ini sudah sesuai dengan indikator kinerjanya seperti itu. Dan nah, untuk hasil rekan-rekan sekalian dalam melakukan pengajian keperawatan dasar pada individu itu kan satuannya laporan kegiatan ya, ataupun apa, nanti boleh koordinasikan dengan Mas Jo atau Pak Ujang. Nah, itu untuk hasilnya berapa, misalnya dalam satu kali aktivitas, misalnya dalam satu hari ya, hitungannya satu hari kan ini aktivitas harian. Dalam satu hari ini melakukan misalnya 5 kajian perawatan dasar pada individu. Nah, ini sudah otomatis bobotnya berapa, total waktunya berapa ya rekan-rekan. Nah, untuk keterangan tambahannya misalnya di ruang balak misalnya 1 misalnya ya, simpan aktivitas harian Anda telah disimpan, terima kasih. Nah, di sini sudah muncul capaian bulan ini yaitu 105 menit dengan batasan menitnya 7.000 menit ya dalam satu bulan. Nanti di sini saya akan tambahkan garing 7.000 menit. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam satu bulan itu apakah tercapai atau tidak gitu ya.
aktivitas hariannya. Untuk penambahan misalnya selanjutnya boleh ditambah lagi. Misalnya untuk saya tidak melakukan pengajian perawatan dasar pada individu saja, tapi ada yang lain misalnya, boleh ditambah lagi. Tanggalnya jangan lupa. Kemudian melakukannya apa tadi, teraptik, hasilnya seperti berapa, boleh misalnya 10 misalnya ya, di ruang bak tuh simpan. Oke, nah udah otomatis untuk capaian bulan ini dengan 2 aktivitas itu sudah tercapai 245 menit seperti itu. Nah, kemudian nanti kedepannya si tombol ini akan menjadi laporan ya, laporan kinerja bulanan. Kita coba dulu. Nah, di sini nanti akan muncul si data yang telah rekan-rekan sekalian inputkan dalam 1 bulan. Namun setelah adanya konfirmasi atau validasi dari atasan langsung. Kalau sudah divalidasi dari atasan rekan-rekan sekalian, nanti datanya akan muncul di sini. Dan setelah sudah muncul dan sudah tervalidasi, maka silakan cetak laporannya ke depannya gitu. Mudah-mudahan kita anggap ini mudah dulu ya. Kita anggap mudah dulu. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipakai di rumah sakit. Ya alhamdulillah kalau dipakai. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Gitu. Saya hanya mengembangkan kemampuan dan ide-ide yang yang muncul ya di kepala saya untuk membuat aplikasi seperti ini. Baik, mungkin tanpa panjang lebar, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Kita doakan saja, mudah-mudahan aplikasi ini dalam waktu 5 bulan ke depan sudah beres, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan juga dipakai di rumah sakit. Untuk apa? Untuk kita semua. Ini saya kasih gratis seperti dengan aplikasi si keren, si imut, dan CBT. Saya kasih gratis untuk rumah sakit gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, satu lagi, mohon nanti juga untuk yang instalasi rawat inap bisa merapat ke Pak Ujang atau Mas Jo atau ke saya untuk kita sama-sama membedah gitu ya ini. Untuk kebutuhan akreditasi juga yang sebentar lagi kita hadapi, dikarenakan kalau tidak salah ya kebetulan saya juga di Pokja KPS, dimana waktu simulasi survei atau survei simulasi diwajibkan di setiap ruangan atau unit harus memiliki data file kepegawaian berupa soft file ya. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat mengakomodir hal tersebut ya. Mudah-mudahan nanti pas begitu pelaksanaannya, apabila ditemukan harus ada file kepegawaian di unit masing-masing, sudah ada di sini ya. Silakan dipelajari. Nanti mungkin dari kepegawaian akan dijelaskan untuk informasi lebih lanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.